Sabi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Mas, mau beli nih, balik kanan nih. Dua pria kakak dan adik di Tulang Bawang babak belur jadi korban pengeroyokan puluhan orang saat menagih hutang. Penyergapan pemuda asal Sumatera Selatan yang terpergok mengedarkan narkoba di Lampung Timur. Jalan desa yang jadi perbatasan Kabupaten Lampung Tengah dengan Lampung Utara rusak parah. Dua pria kakak dan adik dilarikan warga dan polisi ke puskesmas karena babak belur akibat menderita banyak luka memar setelah jadi korban pengeroyokan di Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang pada Rabu malam. Korban bernama Irfan Ardiansyah, berumur 27 tahun, dan adiknya bernama Denny Setiawan, berumur 16 tahun. Korban Denny tidak sadarkan diri akibat menderita luka parah. Menurut korban, kejadian berawal saat mereka akan menagih utang ke rumah seorang perempuan yang merupakan teman dari korban Denny Setiawan. Kedatangan kedua korban rupanya sudah ditunggu oleh para pelaku yang kemudian langsung mengeroyoknya. Pelaku berjumlah lebih dari 20 orang yang diduga adalah orang-orang suruhan dari pemilik utang. Ceritanya itu kita kan dari adik saya kan ngerjain saya, terus saya mobil ke tempat teman saya, motornya terus kami ke sana lah. Dari sana sampai sana baru turun dari motor langsung dipukulin, Pak. Berapa orang? Banyak, Pak, ada kalau sekitar 30-an orang. Masalahnya apa? Masalahnya itu saya kurang tahu, Pak, soalnya saya cuma diajakin sama adik saya. Oh gitu. Jadi masalahnya belum tahu jelas ya? Yang belum tahu jelasnya, yang tahu jelasnya adik saya. Sampai berapa orang? Saya 4 orang, tapi saya datang duluan 2 orang. Kawan saya di belakang saya. Baru turun dari motor itu, mereka langsung mukulin, Pak. Mas, mau beli nih, balik kanan nih. Oleh petugas puskesmas, kedua korban kemudian dirujuk ke rumah sakit akibat lukanya yang cukup parah. Kasus pengeroyokan tersebut ditangani oleh Polsek Banjar Agung. Polisi belum memberikan keterangan terkait kejadian tersebut karena masih dalam tahap penyelidikan. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Berdalih mencari modal nikah, Angga Pratama warga Desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan nekat mengedarkan narkoba. Tersangka dibekuk polisi saat menunggu pembeli di Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Dari mana kamu bawa ini? Dari mana? Polisi langsung menggeledah badan dan mobil tersangka dan menemukan barang bukti 31 gram sabu-sabu dan 30 butir pil ekstasi. Mobil dan ponsel yang dipakai tersangka untuk transaksi juga disita dan langsung dibawa ke kantor polisi. Tersangka mengaku mendapat pasokan narkoba dari seorang bandar di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Semua narkoba ini diedarkan di Lampung Timur dengan memesan melalui telepon. Yang ini rencananya bakal dapat berapa? Satu bungkusnya 10. Satu bungkusnya. Jadi kalau 3, 30. Kamu dapat dari mana itu? Dari orang. Dari orang. Orang mana? Orang Tanjung Raja. Tanjung Raja. Mau diantar kemana? Ke Lampung.
Hah? Dua kali. Sudah keluarga, Mas? Belum, Pak. Baru nikah, Pak. Baru nikah? Baru mau, Pak. Oh, mau nikah. Ini buat modal nikah atau gimana? Iya, Pak. APP kami berhasil melakukan pengamanan narkotika diduga jenis sabu, 3 kantong atau berat kotor kurang lebih 30 gram, dan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah kurang lebih 30 butir. Berarti dari Palembang itu memang sengaja untuk berada di wilayah Lampung Timur ini, Bang? Ya, dari Palembang menurut keterangan tersangka akan diedarkan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Aksinya sudah berapa kali menurut keterangan dia dilakukan di Lampung Timur? Menurut keterangan tersangka, ini penjualan yang kedua di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para pelanggan narkoba. Akibat perbuatannya, tersangka yang memimpikan segera menikah tampaknya sulit terwujud sebab harus menjalani penahanan di penjara dalam waktu yang lama. Ancaman hukuman 20 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. 3 pegawai di Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Bandar Lampung Kamis siang divonis hukuman 8 bulan penjara karena kasus narkoba. Terpidana bernama Haris, seorang pegawai negeri sipil, dan 2 pegawai honorer bernama Faisal dan Oka Rayusman. Ketiganya menjalani sidang putusan di hari yang sama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut ketiga terpidana dihukum 10 bulan penjara. Terima Abdul Razak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan salah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika 1/1 sendiri, bagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, 2 menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Disebabkan penetapan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebagai sebelumnya pidana dijatuhkan. Ketiga pegawai Dispenda Bandar Lampung tersebut ditangkap polisi saat sedang pesta narkoba di rumah salah satu terpidana di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung pada 24 Juni lalu. Sabu-sabu yang mereka pakai dibeli dari seorang bandar di Lampung Tengah yang kini masih buron. Saat ditangkap, polisi menyita 2 bungkus sabu-sabu, sisa pakai, dan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah hampir 7 tahun warga desa Pagardewa, Lampung Barat menderita akibat jembatan penghubung keluar kecamatan rusak usai diterjang banjir. Padahal ini akses satu-satunya untuk distribusi hasil panen para petani. Warga pejalan kaki atau bermotor juga khawatir jembatan pengganti sementara dari anyaman bambu ini bisa ambruk kapan saja. Apalagi jembatan bambu ini juga rentan rusak jika terus-menerus terkena panas dan hujan. Jembatan ini rusak sudah sekitar 7 tahunan, kurang lebihnya 7 tahun. Kenapa sebabnya? Ya karena ini tadi boleh katakan karena ini satu perbatasan jembatan ini. Jadi ya karena tadi saya kan musibah banjir, kadang baru didandan dia rusak, banjir misalkan rusak lagi, didandan lagi. Aparatur desa menyatakan sudah sering mengajukan bantuan perbaikan jembatan ke Pemkab. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda bantuan itu akan datang. Kendalanya ada jembatan yang belum terbangun. Kalau jembatan itu bisa terbangun baik sesuai dengan keinginan masyarakat Pagardewa, mungkin ini akan sangat membantu untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Pekon Pagardewa dan sekitarnya. Warga desa Pagardewa mendesak Bupati, Gubernur, dan anggota DPRD segera memperbaiki jembatan yang ambrol. Jika tidak, perekonomian masyarakat akan terhambat karena distribusi hasil panen tidak maksimal. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.